Hai semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa kayak kepala kalian penuh banget, kayak lemari yang udah gak muat lagi buat ditambahin apa-apa? Tapi anehnya, isi kepala itu bukan soal hidup yang berat banget atau masalah besar, tapi cuma notif, story orang, video pendek 1 menit yang kalian swipe terus-terusan. Saya yakin banyak dari kalian ngalamin itu. Saya juga pernah. Dan di momen itulah saya mulai sadar, kita ini kadang bukan lelah karena kerjaan, bukan karena tugas, tapi karena gadget yang gak berhenti minta perhatian. Kita hidup di era yang serba digital, semua serba cepat. Bangun tidur, yang pertama kita cari HP. Belum sikat gigi udah scroll. Makan pun sambil nonton. Bahkan ngobrol sama orang pun sambil pegang HP. Dan pelan-pelan, otak kita terbiasa untuk selalu terstimulasi. Harus ada yang gerak, harus ada suara, harus ada yang bisa dicolek jempol kita. Tapi, efeknya apa? Efeknya, kita jadi gampang bosan. Fokus susah, tidur gak nyenyak. Dan yang paling bahaya, kita kehilangan kemampuan untuk ngerasain diam. Kita jadi takut kalau gak ngapa-ngapain. Padahal justru di momen-momen diam itu, otak kita sebenarnya sedang beristirahat, sedang mencerna, sedang menyusun ulang semuanya. Dan kalau itu gak pernah terjadi, lama-lama ya burnout. Tapi kita bingung, burnout kenapa? Padahal kerjaan biasa aja. Tugas gak nambah, tapi otak kita terus terpapar input tanpa pernah riset. Makanya muncul istilah digital detox. Kayak tubuh kita yang kadang butuh puasa untuk bersihin racun, otak kita juga perlu puasa digital. Detox dari hal-hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata nyedot energi kita terus-menerus. Dan saya tahu kedengarannya mudah. Ya udah sih tinggal jauhin HP. Tapi kalian dan saya sama-sama tahu gak semudah itu. Gadget kita udah bukan cuma alat komunikasi. Itu udah kayak perpanjangan tubuh. Kita kerja di sana, belajar di sana, bahkan hiburan pun semua di sana. Tapi justru karena itu, kita perlu ngebatasin. Bukan karena HP-nya jahat, tapi karena otak kita punya kapasitas terbatas. Kalau terus dicekokin info tanpa jeda, ya wajar kalau makin hari makin tumpul, makin susah fokus, makin cepet capek. Sekarang coba deh, pikir. Kapan terakhir kali kalian duduk tanpa buka HP? Cuma duduk aja, lihat langit, lihat orang lalu lalang, ngerasain angin, ngerasain waktu jalan pelan. Kapan terakhir kali kalian benar-benar ngobrol tanpa ada yang buka HP di tengah-tengah obrolan? Atau kapan terakhir kalian nonton film tanpa sambil ngecek notifikasi? Saya tahu rasanya aneh pas pertama kali nyoba detox. Rasanya kayak kehilangan sesuatu, kayak ada yang kosong. Tapi sebenarnya kekosongan itu penting. Karena disitulah kita mulai bisa dengar suara diri sendiri lagi. Kita bisa mulai mikir jernih, ngerasain perasaan kita, dan bukan cuma bereaksi ke semua yang muncul di layar. Saya pernah nyoba detox digital seminggu. Nggak full lepas dari HP karena kerjaan masih butuh, tapi saya atur jamnya. Pagi nggak buka HP sampai jam 9. Malam, HP udah saya taruh jauh sebelum tidur. Hasilnya? Awal-awal gelisah. Rasanya pengen tahu kabar orang. Takut ketinggalan. Tapi makin hari, saya mulai ngerasa tenang. Waktu jadi lebih panjang. Saya bisa baca buku tanpa harus bolak-balik buka notif. Saya mulai punya ruang untuk nulis, untuk mikir, untuk ngerasain ulang hidup saya. Dan ini yang menarik, otak kita itu sebenarnya nggak butuh distraksi terus-menerus. Dia butuh waktu sepi untuk berkembang. Di situ kreativitas muncul. Di situ intuisi jalan. Di situ kita bisa mulai sadar hal-hal kecil yang dulu kita lewatin. Kayak rasa kopi yang sebenarnya. Kayak hangatnya matahari pagi. Kayak obrolan yang tulus sama orang rumah. Digital detox bukan berarti kalian harus jadi anti teknologi. Bukan berarti kalian harus pindah ke gunung dan hidup tanpa sinyal. Enggak. Detox artinya sadar
Sadar kapan harus nyambung, kapan harus lepas. Sadar bahwa nggak semua notif harus dibalas saat itu juga. Sadar bahwa dunia nggak bakal berhenti muter kalau kita nggak update story. Dan yang paling penting, sadar bahwa kita ini manusia, bukan mesin. Ada satu hal yang saya pelajari selama ini. Kita nggak bisa hidup maksimal kalau otak kita selalu dalam mode reaksi. Harus ada waktu buat refleksi. Harus ada ruang buat diam. Harus ada momen buat ngulang dari nol. Buat riset. Dan riset itu cuma bisa dilakukan kalau kita kasih waktu buat otak kita istirahat. Bukan dengan tidur doang, tapi dengan tenang. Dengan hening. Dengan putus sejenak dari dunia digital. Mungkin kalian mikir, tapi saya kerja pakai HP, saya belajar dari laptop. Ya, saya juga. Makanya, detox digital bukan soal lepas total, tapi soal ngatur ulang hubungan kita sama teknologi. Kalau biasanya bangun tidur langsung buka HP, sekarang coba duduk dulu 10 menit. Tarik napas, rasain tubuh kalian. Rasain pagi itu seperti apa. Kalau biasanya tiap waktu kosong, langsung scroll. Sekarang coba kosongin aja dulu, biar otak kalian belajar diam. Detox ini juga ngajarin kita buat lebih hadir, lebih sadar. Karena kita nggak bisa sayang sama diri sendiri, kalau kita aja nggak hadir buat diri sendiri. Kita nggak bisa ngerti perasaan kita, kalau setiap muncul rasa nggak nyaman, kita langsung cari hiburan digital buat ngedistract. Saya tahu ini proses, dan nggak instan. Tapi percaya deh, setiap kali kalian berhasil tahan diri buat nggak buka HP selama 1 jam, kalian lagi ngajarin otak kalian untuk kembali punya kontrol. Dan itu adalah bentuk cinta paling nyata ke diri sendiri. Ngasih ruang untuk waras. Jadi, kalau kalian ngerasa lelah tapi bingung kenapa, coba lihat hubungan kalian sama HP. Coba perhatikan berapa jam sehari kalian scrolling tanpa sadar. Coba jujur, kalian lagi nyari hiburan atau pelarian. Digital detox bukan tren, tapi kebutuhan. Bukan gaya hidup mewah, tapi jalan buat tetap waras. Karena dunia gak bakal berhenti ngasih kita info, tapi kita bisa pilih mana yang mau kita konsumsi dan kapan kita mau rehat. Mulailah dari hal kecil, 1 jam tanpa HP, 1 malam tanpa sosial media, 1 hari tanpa notifikasi. Rasakan bedanya. Nikmati heningnya. Karena kadang, dalam diam, kita baru sadar. Ternyata kita selama ini terlalu sibuk ngerespon dunia, sampai lupa untuk dengar suara hati sendiri. Dan pada akhirnya, tujuan detox ini bukan untuk jauh dari dunia, tapi supaya kita bisa balik lagi ke dunia dengan versi diri yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih utuh.